Tentang persoalan yang terjadi urutnya bahwa ada ketimpangan dan pemahaman yang berbeda, sehingga terjadilah fitnah yang besar. Muncullah pemahaman baru yang bisa merusak akidah umat Islam yang telah gatur, yang telah demikian sempurna, yang ditinggalkan oleh para pendahulu daya. Jadi memang urutnya memang ada bersumber pada ulama-ulama mereka tentang masalah mereka ahli hadis dan sebagainya. Cuman kebanyakan didahkan kelompok yang keduanya adalah kelompok Wahabi, kelompok yang menamakan dirinya mereka adalah ahli hadis. Dan dalam ceramah-ceramah sebagai tanda orang-orang Wahabi, dari khutbah pertama kita sudah memahami mereka itu adalah kelompok ekstrim istilahnya. Dan dalam pidato-pidato mereka selalu menggembor-gemborkan tentang masalah kita kembali kepada ayat dan hadis, jangan kembali kepada pendapat ulama-ulama, karena tidak sebanding ulama-ulama. Sudah pilih Nabi, sudah pilih ulama, sudah pilih sahabat. Nah, itu pemikiran daripada mereka. Kembali kepada ayat dan hadis. Padahal yang maksud kembali kepada ayat dan hadis, fatwa-fatwa mereka hanya kembali kepada ayat terjemahan, bukan kepada pemahaman para ulama, bukan kepada tafsir daripada para ulama terjemahan. Misalnya mereka hari ini berpendapat kadang-kadang liberal dah. Nyo tanya hana wajib dia sembahyang apabila kau yakin. Tak na ayat wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa kalian berpendapat demikian? Karena ada ayat Quran, wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Jadi orang yang sudah yakin hana perlele ibadat, hana perlele sembahyang. Itu sebagai tanda bahwa yakin ini dibuati dengan yakin terjemahan. Padahal para ulama menafsirkan yakin itu maut. Jadi kita beribadat kepada Allah sehingga kita meninggal. Tapi mihana dapati pemahaman ulama ayat Al-Quran yang jadi pada perhatikan yang sebagainya, yang memang sedalamnya kembali kepada ayat dan hadis, kepada ayat terjemahan, sehingga salah dalam memahami. Nah, jadi ayat terjemahan ayat Al-Quran sehingga hanya dijadikan dalil. Menanti hadis setiap saat. Maka untuk menjadi Wahabinya mudah, karena anak perlu menghafal hadis yang banyak, tinggal menghafal satu hadis saya. Jadi kembali kepada hadis, kepada satu hadis. Nah, kalau tiap permasalahan yang diungkapkan untuk hukum-hukum, semua mereka kembali kepada satu hadis. Wa iyyakum wal muhaddatsat wa kullu muhaddatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi kanduri masyarakat senejo pinya hadis, sembahyang tarawih pinya hadis, kemudian hal-hal yang lain bersedekah pinya hadis, semua yang bid'ah, katanya tafaul dan sebagainya, pi hadisnya entok. Jadi kita periksa yang sebenarnya kembali kepada ayat dan hadis. Hadis adalah hadis kullu bid'atin dalalah. Itu yang diungkapkan. Jadi makanya untuk menjadi seorang Wahabinya hana perlu belajar panjang. Ambil buku terjemahan, kemudian hafal sebuah hadis kullu bid'atin dalalah. Mudah. Tapi seandainya katanya memahami, memang Rasulullah menyampaikan taraktu fikum amrani, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan kepada dia dua, kitab Allah dan sunnah. Tapi siapa yang lebih memahami kitab Allah? Rasulullah. Sehingga ada ayat-ayat yang turun, para sahabat tidak mengerti, tapi disampaikan oleh Rasulullah. Maka ada ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan kita mengatakan bahwa itu perkataan Rasulullah, itu bukan ayat Allah. Karena kenapa? Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah itulah maksud daripada ayat Allah.
biar sampai dengan pun. Misalnya Rasulullah menyampaikan makna daripada hatta ya'tiyakal yakin, yakin itu bermakna mautun. Oh, itu kata Rasulullah, itu bukan kata Allah. Allah menyatakan yakin, bukan mautun. Itu kan sangat tidak mungkin. Jadi penjelasan atau pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap ayat-ayat Allah itulah pemahaman yang sebenarnya daripada ayat. Itu dari pertama. Kemudian dia turun lagi. Sampai tingkat terus. Begitu juga setelah Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya, pemahaman dan perbuatannya, yang lebih memahami ada orang yang pada masa Rasul, yaitu para sahabat. Dan sahabat itu orang yang sudah diakui oleh Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyid al-muhdiyina. Para sahabat telah diakui oleh Rasulullah tentang pemahaman mereka. Bahkan apalagi Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, ittabi' min ba'di Umar wa Abu Bakar. Jadi dikala Sayyidina Umar dan Abu Bakar menyampaikan maksud daripada hadis Rasulullah, itu bukan berarti kita mengikut Abu Bakar. Di saat beliau mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah, bukan berarti dia mengikut Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan juga para sahabat yang lain menerjemahkan, adalah menafsirkan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, maka di saat ada zaman sekarang orang-orang yang demikian pemahaman, selalu bahwa menyampaikan tentang pemahaman pu pilih Allah, pu pilih Rasul, pilih sahabat, pu pilih ulama, mau berpendapat seperti apa, itulah pemahaman yang salah. Cuman legdonya uronyo untuk membentengi daripada pemahaman sesatnya, ini memang sebuah kewajiban. Memang menyawa yang lawan itu orang kafir, orang kafir lawan, maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Tanya juga berperang, tapi perang orangnya hanya senjata. Jadi berperang fikriyah, harbul fikriyah orangnya. Kita berperang dengan pikiran katanya. Jadi mantapkan ilmu. Jadi han mungkin berperang dengan tenaga, han mungkin berperang karena dia katanya Allah punya undang-undang. Bahkan yang kan merupakan solusi. Apalagi untuk membunuh, kadang-kadang belum pasti dia merupakan orang yang kafir dan sebagainya. Demikian. Jadi yang kata boleh menyana pemahaman ustaz-ustaz seperti demikian itu merupakan pemahaman yang sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi tugas katanya membentengi fikriyah, harbul fikriyah. Katanya orangnya berperang dengan pikiran katanya. Ya, menyusun kekuatan orangnya bukan kekuatan senjata. Jadi senjata ini adalah ilmu. Kagak mihana ilmu, agak doa aja, doa sulahul mu'minin. Hanya senjata yang paling ampuh. Pilih Nabi, bukan pilih kawan, pilih itu, pilih ulama, yang jawabannya bukan jawab. Dikala dengan ada pemahaman seperti ini, jadi sama dengan yang pu pilih pu ke ikut Nabi biasa, pu ikut Nabi, pu ikut sahabat. Jadi yang ketanda le orang yang pegat pertentangan antara sahabat dengan Nabi. Berarti salah satu daripada mereka itu salah. Menyagetanya kata pegah hanya bahwa kata you pilih salah satu, kita sudah berpaham salah satu di antara mereka itu salah. Menyatakan salah Allah, salah Rasul, itu tidak mungkin. Ya. Jadi pemahamannya lagi pemahaman yang salah. Karena kenapa? Menyagetanya orang yang teranggap sahabat ini salah, hanya sudah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena kata Rasulullah, alaikum bisunnati, yang tentang hadis ini, alaikum bisunnati bukan titik. Selesai. Berarti dia setelah tidak langsung sudah membuang adalah sebahagian hadis, kadikhitan hadis. Nah, mungkin dia ahli sunnah kata, ahli sunnah. Katanya ahli sunnah, orang itu ahli sunnah. Ahli sunnah hadis membuang alaikum bisunnati wa sunnati khulafair
Rasyidin. Mana sunnatul khulafa rasyidin? Itulah apa yang dikerjakan oleh sahabat. Rasulullah telah mengakuinya. Jadi orang yang mempertentang, jawabannya orang yang mempertentang antara Nabi dengan sahabat, dia secara tidak langsung sudah mensunat, mengkhitan sepotong hadis. Yang jawaban yang paling singkat.